Assalamualaikum. Selamat pagi 9B. Pagi, Ibu. Apa kabar 9B? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, awal kita harus berdoa dulu. Semoga hari ini dilancarkan KBM kita, dimudahkan kalian menerima semua materi hari ini. Rio, Akbar, tolong pimpin teman-temannya berdoa ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Kelas 9B. Adam, Ahmad Faisal, Aldino, Alvin, Aninda, Arif Rahman, Arsal. Oke, alhamdulillah 9B hari ini masuk semua. Semoga 9B selalu sehat. Biar nggak ketinggalan pelajaran. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Selamat siang tepuk 2 kali. Selamat sore 3 kali. Untuk selamat malam tidak ditepuk. Oke, saya mau ngecek nih. Kita mulai ya. Siap sedia. Selamat malam. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Sore. Pagi. Malam. Oke. Tepuk tangan buat 9B. Berarti udah fokus, udah konsentrasi. Terima kasih 9B. Sekarang sebelum mulai, masih ingat kesepakatan kelas 9B? Yang pertama, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir yang nggak saya tulis, handphone. Tidak menggunakan handphone ketika belajar selain izin dari guru. Tolong yang ada handphonenya di atas meja disimpan dulu di tas atau di kolong mejanya. Sebelum ke materi, saya mau kasih tahu tujuan pembelajaran hari ini. Kalian diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menjelaskan syarat-syarat kesebangunan pada bangun datar. Lalu yang kedua adalah kalian dapat mengidentifikasi kesebangunan dua bangun datar dengan menggunakan syarat-syarat kesebangunan. Buat apa sih sebangun sama kongruen di kehidupan kalian tuh? Kalau sebangun itu ditemui oleh filsafat Yunani namanya Theos siapa ya? Theos ini, dia tuh seorang filsafat kan orangnya mikir ya. Jadi dia ketika dia sedang berpikir, dia ngeliat nih, saya bakal mencari tinggi si piramida, kan dia dari Mesir ya. Si tinggi piramida tanpa saya mengukur sendiri. Maka dia berpikir, dia punya pikiran untuk mengukur si tinggi piramida dengan bantuan tongkat dan cahaya matahari. Bayangannya, jadi ada bayangannya dia tuh, bayangan si tongkat. Jadi dia punya pikiran seperti itu dan dilakukan dan ternyata bisa. Maka si sebangun ini bisa dibilang kita bisa mengukur sesuatu yang lebih tinggi tanpa kita harus mengukur. Contoh, bisa saja saya nanti sewaktu-waktu minta tolong kalian mengukur tinggi tiang bendera tanpa kalian harus manjat. Ya kan? Jadi kalian hanya memanfaatkan sebuah tongkat dengan bayangan tongkat itu untuk mengukur si tinggi dari tiang bendera.
Silakan disimak dulu videonya. Nanti kita akan bahas apa sih yang dibahas sama video ini. Konsep apa sih si sebangun sama kongruennya. Hey everyone, thank you for joining me on this lesson where we are going to explore the differences between similar and congruent. So let's start off with the question, what does it mean when two things are similar? So let's start off by looking at some pairs of everyday items. Menanggapi tentang si video, ada apa sih di video itu? Apa sih bedanya similar sama kongruen? Mungkin ada yang mau tunjuk tangan? Yang saya tahu similar itu adalah bangun datar yang bentuknya sama dan ukurannya berbeda. Oke, thank you Dava. Kalau similar itu dia bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Tadi ada si sepatu awal, lihat kan sepatu itu bentuknya sama nih sepatu. Dia mau dikecilin, mau digedein, tapi bentuknya sama-sama sepatu. Dia mau talinya warna kuning, warna pink, tetap dia judulnya adalah sepatu yang sama gitu kan, bentuknya sama gitu. Itu adalah si similar. Untuk kongruen mungkin? Yang saya tahu kalau congruence itu sama bentuknya dan sama ukurannya. Oke, thank you Danisa. Ada same shape dan same size. Tadi kan ukurannya ya, apa namanya bahasa Inggrisnya? Same shape dan same size. Terus untuk kata-kata tadi ada vice versa. Menurut saya vice versa itu kalau similar itu udah pasti belum pasti kongruen. Kalau kongruen itu udah pasti similar. Oke, thank you Asa. Ya, tadi kalau dari video ada ya kata-kata kongruen itu pasti similar, tapi tidak berlaku kebalikannya, atau ada kata-kata vice versa. Vice versa itu tidak berlaku kebalikannya. Sekarang saya punya dua pasang bangun datar. Yang pertama bangun datar apa namanya? Jajar genjang. Yang kedua trapesium apa ini kira-kira? Trapesium apa ini? Bukan sembarang ini. Dia ngebentuk sudut apa sih ini? Sudut apa? Siku-siku. Sudut siku-siku 90 derajat. Berarti ini trapesium siku-siku. Karena dia ada si sudutnya 90 derajat. Tadi kalian bilang si similar atau sebangun itu adalah bentuknya sama, ukurannya berbeda. Dari dua pasang ini, yang sebangun yang mana? Si jajar genjang. Kenapa sih trapesiumnya tidak sebangun? Kan mereka sama-sama trapesium trapesium siku-siku. Terus ukurannya yang satu besar, yang satu kecil. Harusnya bisa dibilang sebangun dong. Ya nggak? Kalau misalnya dari itu kan. Dari si artinya sebangun yang tadi yang ada di video. Terus ini kenapa nggak sebangun? Karena berbeda arah. Oke, kalau misalnya ini diputar-putar gitu kan. Kan tadi kan ada tuh yang diputar-putar tuh segitiga ya. Tadinya yang satu ke atas, yang sisi lancipnya, terus yang satu ke bawah. Terus diputar-putar, ternyata dia sebangun. Nah ini, si trapesium ini ketika diputar-putar, dia nggak akan nyatu gitu kan. Maksudnya bentuknya tuh sama-sama trapesium, cuman ya itu tadi beda arah, kalau kalian bilang beda arah. Cuman bahasanya bukan beda arah. Jadi nanti nih, yang akan kita lakukan hari ini adalah, kita pengen tahu nih, selain si bentuknya sama, bentuknya sama, ukurannya berbeda, si sebangun ini punya syarat apa lagi sih gitu kan? Selain kita nggak bisa make bentuk sama, ukuran beda, karena ada kayak ini kan, ada case-nya si trapesium. Trapesium bentuk sama-sama trapesium siku-siku. Ukurannya juga beda, tapi ternyata dia tidak sebangun. Apa yang menyebabkan dia tidak sebangun? Nanti saya kasih LK-nya. Bentar, saya bagikan LK-nya. Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, dan kelompok. Nanti di kegiatan 1 di sini ada contoh apa nih namanya? Trapesium apa?
sembarang, bukan sama kaki ya. Bentuknya hampir mirip sama kaki, tapi si sudut di kakinya itu nggak sama, maka dia bukan trapesium sama kaki. Lalu nanti kalian isi di kegiatan satunya sesuai dengan informasi yang ada di gambar. Lalu untuk kegiatan 2-nya, kalian cari 2 benda yang berbentuk persegi panjang di sekitar kalian. Lalu kalian ukur panjang dan lebarnya, kalian lakukan perbandingan, lalu jawab pertanyaannya apakah benda yang kalian ukur itu sebangun atau tidak. Ini saya sempitkan menjadi persegi panjang ya. Jadi bukan persegi tapi persegi panjang. Bisa dipahami 9B? Boleh mulai dikerjakan, nanti kita presentasi setelah selesai. Oke, terima kasih. Mulai dikerjakan. Derajat. Pakai itu. Bulat di atas. Lagi. Yang sudut B. B-nya yang mana? Berapa ini? Lagi. Sudut C. Ini 6 KL-nya. Dibagi. Iya. Bener. Iya benar. Tadi dibandingin. Namanya dibandingin, bukan dibagi. Dibagi sih, cuman kan kalau misalnya pecahan itu kalau atasnya paling kecil sama bawahnya paling besar kan dia namanya diapain? AB kan bersesuaian. Sisi AB kan namanya bersesuaian nih. Atau seletak. Ya kan? Bersesuaian atau seletak. AB seletak sama AB seletak sama KL. AB seletak sama KL. Berarti terus BC seletak sama sisi BC mana ini kan? Kan kalau ini kan pembagian memang. Cuman kan ini atasnya itu atau pembilangnya itu kan bilangnya lebih kecil dari yang penyebut. Terus diapain kalau pembilangnya lebih kecil? Namanya diapain sih? Sederhanakan. Kalau disederhanakan berarti sama-sama Dibagi 2. Oke, kalau kamu dibagi. Kalau nggak bisa dibagi, nggak usah dipaksain. Emang segitu gitu loh. Jadi jangan kamu, ya iya dong, nggak bisa kan, nggak usah diapa-apain lagi kan. Jangan maksain, jangan cuma berkutat di situ doang gitu. Terus kenapa? Kan itu udah nih, angkanya nggak sama dong. Kalau angkanya nggak sama, kenapa? Kenapa? Apakah dia sebangun atau tidak? Tidak. Iya. Karena apanya? Gitu, ada alasannya. Disederhanain. Berapa sederhanain kalau perbandingan panjang sama panjangnya? Terus sekarang perbandingan lebarnya. Oke, kelompok lain. Kita coba lihat hasil dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang kesebangunan bangun datar. Perkenalkan, nama saya Jessica. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia. Saya Raffi Sunaila. Saya Izzat Ziadul Haq. Saya Arif.
Oke, yang lain tuh, bentar. Kalau BC itu dapat dari panjangnya 4 cm. Kalau CD itu dapat dari 5 cm dari panjangnya. Dan DA itu 5 cm juga karena panjangnya 5. Kalau KL itu 12 cm dari panjang. Kalau LM dapat dari panjangnya juga dan MN 10 cm dari panjang dan NK 10 cm. Terus yang besar sudut C-nya adalah 110. 110 itu dapat dari bangun datar yang ini, yang warna biru. Terus yang D besar sudutnya adalah 125. Dapatnya dari sini. Yang K besar sudutnya adalah 55. Dia dapat dari sini. Besar sudut L 70 derajat dari besar sudut yang warna kuning. 110 M-nya derajat dapat dari sini. N-nya besar sudut N-nya 125 dapat dari sini. Tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian atau sudut garis AB bersesuaian dengan KL, garis BC bersesuaian dengan LM, CD bersesuaian dengan Oke, kelompok lain NN, diperhatikan. DA bersesuaian dengan NK. KL adalah 12 cm. Sederhanakan jadi 1/2. Panjang BC adalah 4 cm, panjang LM adalah 8 cm. Disederhanakan menjadi 1/2. Panjang CD adalah 5 cm, panjang MN adalah 10 cm. Disederhanakan menjadi 1/2. Panjang DA adalah 5 cm, panjang NK 10 cm. Disederhanakan menjadi 1/2. LA bersesuaian dengan LK, LB bersesuaian dengan L. Kalau sudut C bersesuaian dengan sudut M, sudut D bersesuaian dengan sudut LN. Sudut A sama dengan sudut K itu sudut besarnya 55 derajat. Sudut B sama sudut L besar derajatnya itu 70. Sudut C sama sudut M itu besar derajatnya 110. Sudut D sama sudut N besar derajatnya 125. Dari yang awal tentang mindahin informasi, kan itu cuma mindahin informasi ya, nomor 1 dan nomor 2 ada pemindahan informasi yang panjang sama besar sudutnya. Itu pasti sudah bisa semua ya. Sekarang untuk kelompok 2 kesimpulannya adalah sama bentuk dan sama sudut sisi-sisinya. Untuk kelompok 3 tolong ditanggapi si kelompok 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval dari kelompok 3 ingin memperbandingkan hasil diskusi kami
kelompok 3 dengan kelompok 2. Menurut saya yang di kesimpulan yang nomor 4, 2 bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Di situ kan kalau kelompok 2 sama bentuk dan sama sudut sisinya. Kalau kelompok kita sama bentuk walau beda ukuran. Karena menurut kelompok kami tadi kan yang di video yang udah ditampilkan hanya disebutkannya beda kalau itu beda ukuran dan sama ukuran walau sama bentuk walau beda ukuran, tidak disebutkan sudut sisi-sisinya. Jadi kita mengambil kesimpulan di situ sama bentuk walau beda ukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kelompok 2? Ada yang mau tanggapin lagi atau cukup? Oke, untuk yang kegiatan 2. Nah, yang sekarang kegiatan 2 itu adalah mengidentifikasi 2 bangun datar itu sebangun atau tidak. Kalian mencari benda-benda yang ada di sekitar kalian, yang ada di kelas ini. Untuk kelompok 2, kalian mengukur jenis benda apa? Tempat pensil dan cermin. Boleh ditulis di itunya. Oke, selanjutnya menghitung perbandingan panjang lebar dari masing-masing benda tersebut. Perbandingan panjang dan lebar. Perbandingan. 4 pensil itu panjangnya 7 cm dan lebarnya 14 cm. Kalau cermin itu 10 cm dan 20 cm. Kita akan membandingkan tempat pensil. 4 pensil itu panjang banding lebar. Itu panjangnya itu 7 dan lebarnya 14 dan kita sederhanakan jadi 1/2. Kalau cermin itu panjang banding lebar. Hitungannya 10 panjangnya dan lebarnya itu 20, kita sederhanakan jadi 1/2. Oke, maka sebangun atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, karena bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Oke, untuk kelompok 2 tadi tempat pensil dan cermin panjangnya 7, lebarnya 14 untuk tempat pensil dan cerminnya 10, panjangnya dan lebarnya 20. Untuk kelompok lain, adakah yang mau ditanggapi? Untuk yang nomor 3, di sini yang ditanya adalah perbandingan panjang dan lebar dari masing-masing benda tersebut. Yang diperbandingkannya itu panjang dan lebar atau panjang sama panjang? Boleh kelompok Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asa dari perwakilan kelompok 4. Menurut saya perbandingannya kurang tepat karena yang harus dibandingkan itu panjang dengan panjang, bukan panjang dengan lebar. Harusnya kayak satu-satu, bukan satu-satu kita panjang sama panjang, lebar sama lebar, bukan panjang sama lebar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Asa. Kita akan coba memperbaiki lagi karena kurang tepat ya. Oke, berarti yang nomor 4 tidak. Alasannya tadi karena itu ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan 3+ untuk kelompok 2 karena sudah tampil pertama. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si A itu 6, si L itu 12. Kalau mau lihat di
Ya kan? 6 sama 12. Nanti setelah dibandingkan, ternyata hasil perbandingannya sama semua. Berapa? 1/2. Maka bisa kita bilang di sini perbandingan sisi-sisi yang seletak adalah senilai. Lalu untuk sudutnya, kita juga mengidentifikasi si sudutnya. Sudut-sudut yang seletak, ada sudut A seletak dengan sudut K, sudut B seletak dengan sudut L, dan seterusnya. Lalu berarti karena seletak, maka sudutnya sama, ya kan? Sehingga bisa kita ambil kesimpulan atau kita bisa jawab pertanyaan ini, sudut yang seletak adalah sama besar. Sehingga syarat dari si sebangun yang pertama adalah yang pertama perbandingan sisi yang seletak itu senilai. Oke, yang kedua Sudut bangun datar yang bersesuaian sama besar. Oke, jadi si sebangun itu nggak serta-merta dia cuman sama bentuk dan beda ukuran, tapi dia juga punya syarat khusus. Tadi yang disebutin Asa, yang pertama apa, Nak? Besar sudut yang seletak sama besar. Lalu yang kedua adalah perbandingan sisi-sisi yang seletak itu adalah senilai. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kesimpulan kita hari ini? Jadi sekali lagi, sifat sebangun pada bangun datar itu nggak cuman beda ukuran, tapi sama bentuk, tapi dia juga punya syarat kalau sisi yang seletak itu kalau di perbandingan dia senilai, lalu sudut yang seletak dia sama besar. Selain itu adakah kesimpulan yang lain? Colong lagi. Dua persegi panjang belum tentu sebangun. Dua persegi panjang belum tentu sebangun. Karena walaupun persegi panjang sama-sama nih bentuknya persegi panjang kan tadi kan kalian banyak yang bikin buku tulis sama tempat pensil, terus ada meja sama buku, itu kan sama-sama persegi panjang kan, tapi ternyata sama-sama persegi panjang belum tentu dia sebangun, walaupun beda ukuran, walaupun dia sudutnya kan sama dong kalau persegi panjang kan 90 derajat kan. Itu yang kita bisa ambil kesimpulan hari ini. Paham untuk 9B? Jadi kalau bentuknya sama dan ukurannya berbeda, dia belum tentu sebangun. Kita harus lihat lagi syaratnya. Tadi yang pertama adalah perbandingan sisi-sisi yang seletak, senilai. Terus yang kedua adalah sudut-sudut yang seletak sama besar. Paham 9B? Paham. Untuk sekarang tolong diisi tentang refleksi pembelajaran hari ini, diisi masing-masing ya. 7 ya. Kelebihan 1, tar dulu. 6. Oke, terima kasih. Oke, 9B. Sebelum berakhir pelajaran kita mengucapkan alhamdulillah. Hari ini sudah selesai, semoga hari ini bermanfaat. Besok untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang kongruen ya. Tolong dibaca dulu si kongruennya. Terima kasih 9B. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.